Pernahkah kamu bertanya, apa yang sebenarnya ada di balik langit yang kita pandang setiap malam? Sejak kecil kita diajarkan bahwa manusia telah menembus langit, bahwa NASA telah membawa manusia ke bulan. Tapi, bagaimana jika kisah itu tidak seutuh yang kita kira? Bagaimana jika ada sesuatu yang tidak ingin mereka bicarakan? Tentang langit, tentang batas, dan tentang kemampuan manusia yang sebenarnya? Pada video kali ini, kita akan menelusuri sebuah kisah yang mengubah cara pandangmu tentang dunia. Jangan kemana-mana. Dan sebelum kita mulai, klik subscribe, nyalakan loncengnya, karena di channel ini, kita tidak hanya menonton cerita, tapi menyingkap makna di baliknya. Inilah, langit yang tak bisa ditembus. Tahun 1969, dunia bersorak. Amerika Serikat mengumumkan keberhasilan mendaratkan manusia pertama di bulan. Neil Armstrong menjejakkan kakinya di permukaan yang disebut sebagai Laut Ketenangan. Tapi di balik siaran langsung itu, ada tanda tanya yang tumbuh perlahan. Mengapa teknologi yang konon sudah mampu ke bulan di tahun 60-an, kini justru tidak bisa mengulang hal yang sama? NASA bahkan belum pernah lagi mengirim manusia sejauh itu. Mereka menyebut alasan keamanan, biaya, dan prioritas lain. Tapi, benarkah sesederhana itu? Atau ada sesuatu di luar batas kemampuan manusia, sesuatu yang tidak mereka pahami? Banyak foto dan video misi Apollo yang kini diperiksa ulang oleh para ilmuwan independen. Bayangan yang tidak sejajar, cahaya yang datang dari dua arah. Bendera yang tampak berkibar, padahal di bulan tidak ada udara. Bahkan pantulan di helm astronot menunjukkan pencahayaan seperti di studio. Lalu muncul fakta menarik. NASA mengakui bahwa sebagian besar data asli pendaratan bulan telah hilang, termasuk rekaman video mentahnya. Hilang untuk peristiwa paling bersejarah dalam sejarah manusia. Sebagian ilmuwan mencoba mencari alasan logis. Tapi di sisi lain, sebagian lainnya mulai menyadari mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan. Dalam ilmu sains, bumi dilindungi oleh lapisan yang kompleks. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Tapi di luar semua itu, ada sabuk radiasi Van Allen. Lapisan berbahaya yang menyelimuti bumi. Radiasi di dalamnya begitu kuat hingga mampu merusak peralatan elektronik dan tubuh manusia. Bahkan NASA sendiri dalam dokumen resminya menyebutkan bahwa manusia belum sepenuhnya mampu melewati sabuk ini dengan aman. Jika benar, bagaimana mungkin mereka bisa melaluinya di tahun 1969 dengan teknologi yang masih terbatas? Kini, mari kita bandingkan dengan firman Allah. Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surah Ar-Rahman 33. Bukan berarti manusia tidak boleh bermimpi tinggi. Tapi ayat ini mengingatkan, ada batas yang tidak ditentukan oleh mesin, tapi oleh izin Allah. Dunia modern hidup di era visual. Gambar dan video bisa dibuat, dimanipulasi, bahkan disempurnakan secara digital. NASA adalah simbol teknologi dan keilmuan. Tapi di balik setiap tayangan mereka, selalu ada satu hal yang tidak bisa kita lihat. Kebenaran yang sesungguhnya. Mereka memperlihatkan gambar bumi dari luar angkasa, tapi jarang memperlihatkan satu video utuh tanpa edit, tanpa CGI. Bahkan beberapa mantan insinyur NASA secara terbuka menyebut bahwa banyak simulasi misi yang direkam di set studio pelatihan. Apakah kita sedang melihat pengetahuan atau sekadar pertunjukan global? Dan yang lebih penting, mengapa seolah manusia berusaha membuktikan bahwa mereka bisa menembus batas yang Allah ciptakan? Dalam Al-Quran, langit disebut berlapis-lapis. 7 lapis langit. Setiap lapisan memiliki fungsi, keseimbangan, dan penjagaan. Allah berfirman, "Dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang.
dan kami jadikannya penjaga dari setiap setan yang durhaka. Quran Surah Al-Mulk 5. Artinya langit bukan ruang kosong yang bisa dilalui sesuka hati. Ia dijaga dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sains modern. Dan mungkin inilah sebab mengapa manusia tidak pernah benar-benar bisa melampaui batas itu. Bukan karena kurangnya teknologi, tapi karena langit memiliki sistem perlindungan yang bukan buatan manusia. Hingga kini, NASA terus mengirim satelit, teleskop, dan wahana robotik ke luar angkasa. Tapi tidak satu pun membawa manusia sejauh misi Apollo pertama. Mereka meneliti, memetakan, bahkan mencari kehidupan lain. Tapi di balik semua itu, manusia terus berhadapan dengan keterbatasannya sendiri. Seolah-olah setiap kali mencoba menembus langit, selalu ada sesuatu yang menahan. Dan di titik ini, kita bisa bertanya dengan jujur, apakah manusia benar-benar menguasai langit, ataukah langit yang mengatur sejauh mana manusia bisa melangkah? Langit, bulan, dan seluruh alam semesta bukanlah sekadar objek penelitian. Mereka adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Manusia boleh bermimpi tinggi, tapi ia tetap ciptaan, terbatas oleh hukum Sang Pencipta. Mungkin bukan bulan yang jauh dari kita, tapi hati kita yang jauh dari rasa tunduk. Maka, setiap kali kamu menatap langit malam, ingatlah, bukan seberapa jauh kita bisa pergi, tapi seberapa dalam kita memahami makna di balik batas itu. Jika kamu percaya bahwa setiap misteri diciptakan untuk direnungkan, jangan berhenti di video ini. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, karena di sini kita tidak hanya mencari kebenaran yang terlihat, tapi kebenaran yang menyentuh hati, langit yang tak bisa ditembus. Sebuah kisah tentang ilmu, ambisi, dan batas yang Allah tetapkan.